Di awal film kita akan diperkenalkan dengan gadis cantik, polos, dan lugu bernama Yutong. Gadis bisu yang menjadi sasaran empuk pembulian di sekolahannya. Suatu hari Yutong dibawa teman-temannya ke gudang sekolahan. Yutong yang sangat polos ini tidak dapat melawan perlakuan mereka. Sekujur tubuh Yutong dilumuri lem perekat yang membuat tubuhnya menempel di dinding dan tak dapat bergerak sedikit pun. Dirasa belum puas menyiksa Yutong, keempat pembuli itu melakukan hal yang lebih ekstrim dan biadab lagi. Tiba-tiba, meskipun ada beberapa siswa yang peduli dan ingin membantu Yutong, tapi mereka malah diusir oleh Satpam Upin Ipin karena salah satu pembuli yang diketuai oleh Julia merupakan anak kepala sekolah. Kemudian kita diperkenalkan dengan Ibu Yutong yang bernama Lihan, kita panggil saja Ibun, bekerja sebagai cleaning service di sekolah tersebut. Jam pulang sekolah telah tiba, tapi Ibun tak kunjung melihat Yutong. Dengan panik, Ibun berlari ke setiap sudut ruangan sekolah untuk mencari putrinya. Betapa hancurnya hati seorang Ibun saat menemui putrinya dalam keadaan menempel di dinding. Dengan berlumuran lem diperlakukan layaknya seperti binatang. Dengan terpaksa, Ibun memotong rambut Yutong serta memeluk erat putrinya. Terpancar amarah dari sorot mata Ibun. Saat malam hari, seluruh siswa berkumpul di tepi danau untuk menghadiri pemberkatan yang dipimpin oleh guru Dadang. Saat acara sedang berlangsung, keempat pembuli malah asik bercanda gurau yang membuat Julia tercebur ke dalam danau. Merasa basah kuyup dan kedinginan, Julia memutuskan untuk pulang duluan dan tak mengikuti acara sampai selesai. Sementara ketiga temannya memutuskan untuk pergi ke tempat bangunan terbengkalai yang jauh dari pemukiman, di mana keputusan tersebut mendatangkan malapetaka bagi mereka. Saat sedang asik menghisap sebatang sebat, tanpa mereka sadari, ada sosok pria psikopat yang sedang mengintai mereka, yang akan memberikan mereka kejutan tak terduga, yaitu sebuah serangan yang membabi buta dan tak memberi ampunan sedikit pun. Di waktu bersamaan, Yutong membantu ibunya memetik jeruk di atas balkon. Tanpa mereka sadari, ada yang sedang mengawasi dan merekam kegiatan mereka. Pagi harinya, Ibun membuat jeruk hangat untuk dibawakan ke rekan-rekan guru di sekolahan. Setelah mencicipi jeruk hangat bikinan Ibun, nampak wajah sumringah dari guru-guru, yang tandanya mereka menyukai jeruk hangat bikinan Ibun. Tak lama setelah hilangnya 3 gadis pembuli tersebut, polisi mendatangi sekolahan untuk melakukan investigasi. Menurut laporan, yang terakhir kali berinteraksi dengan 3 gadis tersebut yaitu Yutong dan Julia. Kasus kali ini dipimpin oleh polisi Din. Waktu investigasi berlangsung, Yutong merasa ketakutan dan tak mengerti atas pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian. Melihat Yutong ketakutan dan tak bisa menjawab pertanyaan pihak kepolisian, ibu meminta keringanan untuk membawa Yutong pulang, serta menginterogasinya di rumah. Sementara Julia beralasan ia sedang sakit dan tak mengetahui keberadaan teman-temannya. Sore hari dengan suasana gerimis mengundang, Yutong dan Ibun sampai di rumah, di mana mereka mendapatkan tetangga baru yang bernama Zaipung, teman ibu yang merupakan cleaning service di sekolahan juga.
Pagi hari tiba, seharusnya anak-anak pergi ke sekolahan, tapi tidak dengan Julia. Ia malah sedang berjalan ke kebun sawit, di mana terdapat bus terbengkalai yang biasa dijadikannya base camp. Lalu Julia tak lupa mengirim pesan singkat untuk ketiga temannya, berharap mereka akan membalas pesan tersebut. Tanpa Julia sadari bahwa ada seorang psikopat yang sedang mengintainya, yang dimana kecil kemungkinan Julia selamat dari serangan tersebut. Dengan susah payah, Julia menghindari serangan demi serangan, dan akhirnya Julia meninggoy di tangan psikopat tersebut. Lalu di aula, seluruh siswi sedang mengadakan gladi bersih untuk persiapan acara amal yang akan diadakan di sekolahan tersebut. Namun terlihat wajah cemas kepala sekolah yang tak melihat Julia. Pak Mamat mencoba menelpon Julia berulang kali, namun tak kunjung ada jawabannya. Saat Pak Mamat menaiki panggung untuk meresmikan acara, Pak Mamat dipersilahkan menarik tali peresmian. Betapa terkejutnya Pak Mamat, guru serta seluruh siswi yang ada di dalam aula saat melihat tubuh Julia yang tergantung terbungkus plastik bening. Suasana menjadi keos, seluruh siswa berterbaran, panik ketakutan segera meninggalkan aula. Melihat kejadian tersebut, Ibun segera mencari Yutong. Media berdatangan untuk mendapatkan berita yang sedang hangat. Lalu kepala sekolah diinterogasi oleh pihak kepolisian, dan kepala sekolah mencurigai dua orang sebagai tersangka pembunuhan Julia, yaitu pria misterius yang sering merekam aktivitas siswa di sekolah, dan Jaipong yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Terungkap bahwa setahun yang lalu, Jaipong adalah korban tsunami. Jaipong memiliki putri, akan tetapi anaknya telah meninggal karena kecelakaan. Setelah bekerja di sekolahan, Jaipong menjadi sering melirik siswa-siswa di sekolahan karena mengingatkan ia akan sosok anaknya. Akan tetapi hal tersebutlah yang membuat kepala sekolah mencurigainya. Ibun terus mencari keberadaan Yutong tanpa putus asa, mengecek seluruh CCTV jalanan untuk memastikan keberadaannya. Akan tetapi semua nihil. Ibun kembali ke rumah untuk meminta bantuan Jaipong, tapi ibu malah menemukan bercak darah dan jam tangan Yutong di saluran air. Hingga Ibun bisa menghayal tragedi yang sudah terjadi. Berulang kali mengetuk pintu, namun belum ada jawaban, sehingga ibu nekat masuk lewat jendela. Setelah berhasil masuk, Ibun tidak menemukan keberadaan Yutong, tapi Ibun malah menemukan potongan tali yang mencurigakan. Tiba-tiba Jaipong pulang. Dengan panik, Ibun langsung bersembunyi di bawah kolong kasur. Tanpa sengaja, Jaipong menjatuhkan kunci. Hampir saja Ibun ketahuan, tetapi nasib baik masih berpihak kepada Ibun. Pemilik kontrakan masuk dan meminta bantuan Jaipong untuk mengantarkannya ke acara amal. Kesempatan itulah yang dipakai Ibun untuk kabur. Ibun bertemu dengan petugas kepolisian yang sudah mencurigainya atas hilangnya 3 gadis pembuli dan sekaligus menginterogasi atas kejadian Julia tadi pagi. Akan tetapi Ibu menceritakan bahwa Yutong juga menghilang sampai saat ini belum ketemu. Kemudian Ibun dan Pak Din memeriksa rekaman CCTV lagi dan mencurigai bungkusan plastik besar yang dibuang oleh Jaipong. Tanpa berpikir panjang, Ibun dan Pak Din mengobrak-abrik truk pembuang sampah yang membawa plastik besar tersebut. Saat situasi sedang keos, Ibun melihat orang misterius dan mengejar orang tersebut. Nasib baik lagi-lagi berpihak kepada Ibun. Orang misterius tersebut terserempet mobil yang membuatnya tak dapat melarikan diri. Saat membuka masker orang misterius tersebut, betapa terkejutnya Pak Din, ternyata itu adalah putranya sendiri yang bernama Gepeng. Sesampainya di kantor polisi, Gepeng diperiksa, lalu ditemukan kamera yang isi kamera tersebut adalah aktivitas cewek-cewek yang sedang berganti pakaian. Merasa marah, malu, dan kecewa, polisi Din menghajar Gepeng untuk memberikan efek jerah.
Di sisi lain, pihak kepolisian terus memeriksa kamera gepeng untuk mencari keberadaan Yutong. Tak lama kemudian, polisi menemukan rekaman Yutong yang dipaksa masuk kamar Zaipung. Polisi terus memeriksa isi kamera dan menemukan rekaman Ibun yang sedang memukuli Yutong. Ternyata di balik rasa khawatir Ibun kerap memarahi dan memukul Yutong. Namun Ibun beralibi, tindakan tersebut hal yang wajar dilakukan seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya bandal. Tapi Pak Din tetap memutuskan untuk menahan Ibun karena itu termasuk tindakan kekerasan. Lalu di kantor polisi ada rekan Ibun yang bernama Pak yang ikut diinterogasi atas kejadian kasus tadi pagi. Tapi ibu malah salpok dengan kunci yang dibawa Pak Yang. Kunci tersebut sama dengan kunci milik Zaipung yang terjatuh tadi. Tak pikir lama, Ibun mengambil kunci mobil tersebut dan mengendarainya menuju yayasan amal yang dimaksud oleh Pak Yang. Kemudian, Ibun tiba di tempat tujuannya. Melihat seekor anjing mengendus-ngendus membuat Ibun penasaran dan mendekati. Ternyata Ibun menemukan jasad yang udah membusuk terbungkus plastik hitam. Tak hanya satu, namun Ibun menemukan 3 jasad sekaligus. Sementara itu di tempat lain ada bibi kontrakan yang sedang panik karena berada satu mobil dengan Zaipung yang saat ini menjadi buronan kota atas hilangnya Yutong. Sedangkan Zaipung sudah bersiap siaga dengan palu kematiannya jika bibi kontrakan itu macam-macam. Setibanya di rumah tersebut, Zaipung membawa bibi kontrakan yang sudah terikat serta mulut dilakban. Ternyata di dalam rumah terpencil itu terdapat Pak Dadang yang terlebih dahulu ditahan oleh Zaipung. Melihat seisi rumah tersebut mengingatkan Zaipung atas hangatnya kebersamaan ia bersama putrinya yang bernama Alma yang tak mungkin dapat terulang kembali. Ternyata semasa hidup Alma, ia bersahabat dengan Yutong. Mendekati hari ulang tahun Alma, ia menelpon Zaipung untuk diajak naik perahu mengelilingi danau. Dan Zaipung mengiyakan permintaan putri kesayangannya itu. Siang harinya, Alma diajak Julia CS menaiki balkon sekolah untuk merayakan ulang tahunnya. Alma dipakaikan mahkota mawar yang dipenuhi duri sebagai hadiah ulang tahunnya. Kepala Alma berlumuran darah, tapi mereka malah kesenangan dan mengabadikan kejadian tersebut melalui kameranya. Tak puas dengan aksinya, mereka memaksa Alma meminum air yang dicampur dengan potongan rambutnya. Masih kurang puas dengan itu, mereka menyuruh Alma berdiri di atas lantai kaca atau burung merpati putih peliharaan Alma akan disiksa. Yutong yang baru tiba di balkon kaget melihat sahabatnya yang sudah berlumuran darah dan berniat ingin membantunya dengan cara melukai pakai gunting. Akan tetapi aksi tersebut dihalang oleh Ibun dan menarik paksa Yutong untuk turun meninggalkan balkon. Tak lama setelah itu, tiba-tiba bruk terdengar Alma jatuh dari balkon dan membuat Julia CS berlari ketakutan dan tanpa sengaja menjatuhkan ponsel mereka. Yutong berlari dan menangis melihat sahabatnya yang terjatuh serta sengkarat di bawah sana. Dadang yang berada di bawah dan melihat bahwa Julia CS yang melakukan perbuatan itu, namun menyembunyikan kejadian tersebut dari Zaipung karena mengingat Julia CS adalah anak kepala sekolah. Keesokan hari, ketika Zaipung memeriksa loker Alma, betapa kagetnya ia melihat ponsel yang dipakai Julia CS untuk merekam aksi bully tersebut. Dan melalui ponsel tersebutlah ia melihat bagaimana putrinya dibully secara biadab. Dan itulah awal mula Zaipung menjadi psikopat yang kejam. Kembali ke Zaipung yang saat ini berada di dalam rumah kecil bersama Dadang yang terikat dengan rantai di lehernya. Dadang bersujud meminta ampun kepada Zaipung karena saat kematian Alma ia memberikan kesaksian bohong dan tak segera menolong Alma untuk dibawa ke rumah sakit. Di saat Dadang sedang menjelaskan, tiba-tiba Ibun datang memberikan pukulan keras ke Zaipung. Perdebatan dan perkelahian terjadi dengan hebat. Ibun menanyakan keberadaan Yutong di mana. Dengan santai Zaipung bilang bahwa Yutong sudah dikubur di kebun jahe.
Mendengar itu, Ibun sangat marah dan melakukan serangan berkali-kali terhadap Zaipung. Akan tetapi Zaipung mampu melarikan diri dan membawa Dadang. Sampainya di mobil, Zaipung menyadari bahwa bibi kontrakan sudah berhasil melarikan diri. Ternyata bibi kontrakan berhasil menemukan Ibun yang sedang pingsan. Setelah siuman, mereka tancap gas menyusul Zaipung. Terjadi kebut-kebutan di jalan hingga mobil mereka saling bertabrakan. Ibun yang masih sadarkan diri berjalan menuju mobil Zaipung untuk menanyakan keberadaan Yutong. Tak kunjung mendapat jawaban. Akhirnya Ibun menusuk jantung Zaipung. Polisi tiba untuk mengamankan kejadian tersebut dan segera membawa mereka semua ke RS. Lalu kita dibawa ke 10 tahun belakang, di mana Yutong masih kecil dan Ibun masih sangat muda. Ibun memasuki rumah dan kaget melihat suaminya ada di dalam rumah. Sang suami yang melihat Ibun pulang kerja tetapi tetap wangi dan cantik, curiga, menuduh Ibun kerja yang haram. Ia melakukan KDRT terhadap Ibun. Ibun diusir dari rumah dan kunci cadangan dilempar ke bawah, membuat ibu harus mencari. Di tengah-tengah mencari, ibu melihat celurit yang membuat ibu dirasuki setan dan kemudian naik pitam. Kembali ke Zaipung yang dibawa pakai mobil polisi serta arak-arakan dengan warga yang tak terima dengan perlakuan bejatnya. Polisi menginterogasi Zaipung, menanyakan keberadaan Yutong. Zaipung kekeh bilang bahwa Yutong sudah dikubur di kebun jahe di atas balkon tempat tinggal mereka. Polisi dengan sigap memeriksa kebun jahe yang dimaksud oleh Zaipung. Dengan cepat anjing pelacak menemukan tengkorak dan terungkap bahwa itu tengkorak ayah tirinya Yutong. Tunggu dulu, kalian pasti akan terkejut mendengar plot twist di akhir cerita. Karena tatapan jahat para warga dan rasa penasaran wartawan, Zaipung memutuskan untuk menjatuhkan dirinya di hadapan mereka karena dirasa misi Zaipung telah selesai dan tak ada arti lagi untuk hidup di dunia. Setelah itu, polisi Din mendapatkan rekaman lain dari kamera gepeng. Betapa terkejutnya polisi Din melihat rekaman tersebut dan segera menemui Ibun. Terungkap bahwa 10 tahun yang lalu, saat Yutong masih kecil, berada di kamar mandi telah dilecehkan oleh ayah tirinya. Melihat itu, Ibun marah dan tak terima atas perlakuan suaminya. Tetapi Ibun malah diusir oleh suaminya. Melihat celah itu, Yutong mengambil gunting. Ketika ayah tirinya mendekati tubuhnya, ditusuknya gunting tersebut ke leher ayah tirinya hingga meninggal. Dan melalui rekaman tersebutlah kita mengetahui bahwa pembunuh manusia biadab itu yaitu Yutong, bukan Ibun. Ibun memohon kepada polisi untuk tetap menjadikan ia tersangka karena mengingat kejadian yang telah dialami Yutong itu sangat pilu. Merasa iba, polisi Din menghancurkan barang bukti tersebut dan membuat ia ditahan selama 5 tahun atas tindakan penghilangan barang bukti. Ternyata yang mengejutkan, Yutong yang selama ini dianggap hilang telah melarikan diri atas bantuan Zaipung. Dan yang lebih gongnya lagi, Yutong lah yang menaruh ponsel HP Julia ke dalam lokernya Alma agar Zaipung mengetahui fakta tersebut. Tiap aksi pembantaian yang dilakukan oleh Zaipung, Yutong selalu menyaksikan hal itu. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Yutong melepaskan seekor burung merpati putih ke langit, simbol dari harapan dan kebebasan. Selemah-lemahnya manusia lemah, dia akan mencapai titik muaknya. Jadi jangan pernah remehkan orang yang dianggap sangat lemah dan tidak bisa apa-apa. Karena kalau mereka udah sampai ke titik muaknya, kalian akan hancur seperti Julia CS. Bye-bye sobat Warung Film. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena satu like, comment, and subscribe kalian itu sangat berarti bagi aku. Dah. Warung Film, cerita dimulai di sini.